Ya, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang domain di Oracle 23 AI. Sebelumnya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Karna Ekania Wijaya dengan NIM 825240127. Nama saya Stefani dengan NIM 825240171. Nama saya Mas Rajesh Sutanto dengan NIM 825240079. Yang pertama, apa itu domain? Domain itu adalah sebuah skema objek yang mendefinisikan tipe data, constraint, dan properti yang digunakan secara ulang di banyak kolom dalam tabel yang berbeda-beda. Kemudian tujuan domain itu untuk memelihara konsistensi aturan dan tipe data. Karena kalau menggunakan domain itu kita ada menggunakan sistem SPOD, yaitu single point of definition, yang dimana kalau kita mengubah sebuah satu aturan maka akan terubah di semua tabel yang ada di domain itu. Selanjutnya ada jenis-jenis domain. Domain itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama itu ada single domain, di mana aturannya hanya digunakan untuk satu kolom doang. Lalu di contohnya itu pada contohnya pada aturan kolom email. Karena kolom email itu pasti kan membutuhkan banyak digunakan di banyak tabel, contohnya tabel user, tabel admin, dan sebagainya. Jadi di domain misalkan email underscore dom itu di sana kita bisa menentukan panjang minimal dan maksimalnya dari untuk email tersebut. Lalu yang kedua itu ada multi kolom domain, di mana itu diterapkan ketika ada satu set data yang selalu muncul di saat bersamaan. Jadi contohnya itu digunakan untuk alamat, karena biasanya alamat terdiri dari berbagai kolom seperti address line 1, address line 2, city post, dan postcode-nya. Jadi di saat kita menggunakan multi kolom domain itu membuat aturan untuk semua domain tersebut. Jadi di saat kita memasukkan alamat, kita bisa langsung saja memanggil domain yang multi kolom. Selanjutnya itu ada flexible domain. Domain ini berbeda dari dua jenis sebelumnya karena domain ini itu bisa dibilang lebih pintar karena dia itu akan menyesuaikan aturannya sesuai dengan kolom yang kita pilih. Jadi di satu domain flexible domain itu ada berbagai sub aturan. Contohnya itu pada jika kita memasukkan kode UK itu bakalan memberikan struktur alamat Inggris. Lalu jika kita memasukkan kode US itu akan memberikan struktur alamat Amerika. Lalu selanjutnya itu ada enumeration domain atau yang biasa disebut enu. Di domain ini itu jadi kita hanya diberikan hanya boleh memilih dari opsi yang ada. Itu maksudnya itu jadi dalam sebuah kolom hanya boleh berisi nilai dari daftar pilihan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Jadi contohnya itu ada pada sistem Kanban ada review, backlog, down. Itu kita misalkan kepada 3 opsi tersebut. Jadi nanti di sebuah kolom kita hanya boleh memilih 3 opsi dari hal tersebut. Oke, selanjutnya setelah jenis domainnya kita akan lanjut ke domain expression. Jadi domain expression ini ada 4 jenis. Yang pertama ada simple domain expression, di mana kalau di sini tuh sesuai namanya simple, ekspresinya itu paling sederhananya. Nah, bentuknya itu bisa berupa dari text, angka, sequence, kurva, nextval, dan juga nol. Lalu yang kedua itu ada daytime domain expression. Di sini itu khususnya itu untuk mengekspresikan tanggal dan waktu, contohnya sysdate. Ekspresi ini tuh cuma boleh ngacu ke domain expression lain, bukan ke kolom yang biasanya. Lalu selanjutnya yang ketiga ada interval domain expression. Nah, ini tuh digunakan untuk nilai-nilai interval, misalnya itu kayak tanggal 7 hari, tanggal 1 bulan, dan juga sebagainya. Nah, format ini tuh mirip juga sih dengan ekspresi interval biasa. Dan yang terakhir adalah compound
domain expression. Nah, ekspresi itu di mana lebih ke kompleks gitu, biasanya gabungan dari beberapa operasi atau perhitungan. Contohnya itu menggabungkan teks, angka, fungsi, dan bentuk. Selanjutnya kita akan ke codingnya. Jadi di sini itu pertama ada single column domain, kita bisa masukkan codingannya. Ini memang harusnya tidak ada karena sebelumnya kita belum membuat emailnya. Di sini kita bisa membuat create domain dengan nama email dengan varchar 2 dengan maksimal angka 100. Lalu di sini ada constraint di mana email itu harus memiliki lalu di sini kita akan membuat tabel yang menggunakan domain email. Di sini itu kita error karena sebelumnya kami sudah memasukkan untuk create table type 1 ini. Jadi di sini kami akan membuat table terlebih dahulu dan akan membuat table barunya lagi. Nah, di sini bisa dilihat tabel sudah dibuat. Lalu kita akan mulai memasukkan data-datanya. Di sini kita memasukkan data ke dalam tabel T1 dengan
ID 1 dan dengan nama banana@fruit.com. Lalu kita juga memasukkan ke tabel T1 lagi dengan nama apple@fruit.com. Di sini kita akan mencoba memasukkan data yang tanpa menggunakan app-nya. Di sini akan error karena dia tidak mempunyai app. Di sini kita bisa menampilkan struktur tabelnya. Lalu kemudian kita akan masuk ke multi-column domain, karena kita akan drag dulu tabelnya. Di sini tabelnya sudah di drop. Di sini bisa dilihat domain sudah dibuat dengan address yang satu, address yang dua, city, country code, dan hostcode dengan faktor dengan maksimal angka yang berbeda. Lalu ini juga ada constraint di mana ini tidak boleh kosong. Di sini kita juga membuat table address di mana itu ada ID number, dasar dan sebagainya, dan kita juga memanggil badan address agar memanggil aturan yang sudah ada. Di sini kita bisa melihat deskripsi dari table address-nya. Di sini kita akan membuat tabelnya, lalu kita akan drop domain juga. Lalu kita akan mulai masuk ke flexible domain, di mana seperti yang tadi sudah dikatakan, flexible domain ini aturannya bisa memiliki beberapa subaturan. Di sini kita sudah membuatnya, lalu tadi kita sudah membuat untuk alamat juga, lalu kita akan membuat domain dengan alamat US. Namun di sini itu namanya sebelumnya sudah dipakai, jadi kita akan lihat ke domain address. Di sini namanya sudah dibuat, lalu kita akan masuk create domain bersama dengan error karena pada file 1 dan itu mempunyai
Selanjutnya itu ada enumeration domain. Pertama kita akan drop table ini dulu. Jadi kita drop domainnya dulu, kalau misalnya ada, jadi kita bisa buat ulang lagi. Baru kita create domain, handle this domain as enum. Nah, kita buat create table tanggal mode yang menggunakan kolom lainnya sebagai domain. Sini kita ada insert data dan mengatur format. Testing. Udah habis itu. Di sini kita ada create domain baru, kemudian sudah dibuat, jadi kita masuk ke yang sudah dibuat tadi. Ini juga ada table tes 1 tadi sudah dibuat, kemudian kita ada insert tabelnya.